Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa lam yattakhidh lahu syarikan wa walada wa kullu man ala ba'dihim bi ittikhadihi khalila wa ja'ala sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasulah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi muhkam kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM, Ketua Pembangunan Masjid dan seluruh jajarannya, yang insya Allah semua perjuangan yang telah dilaksanakan untuk terwujudnya pembangunan Masjid Al-Mujahidin dibalas oleh Allah SWT semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan sebagai amal soleh yang nanti akan menjadi saksi kelak di yaumil akhir. Tak lupa Bapak Ibu jemaah salat Isya Masjid Al-Mujahidin, insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita memasuki malam pertama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan jemaah yang begitu antusias, yang begitu banyak. Cuman emang kebiasaan di kita yang namanya sholat tarawih jemaah itu mirip kayak pertandingan sepak bola. Kalau 10 hari pertama itu babak pemisihan ya. Semua klub pada main penuh. Nanti 10-20 hari berikutnya itu sudah semifinal. Hanya klub-klub pilihan aja yang main. Nah, 30 hari ke sono itu udah babak final. Ya, tinggal beberapa jemaah saja yang ikut sholat tarawih itu di masjid sono. Kalau di masjid sini insya Allah makin kesana makin tambah, makin akhir Ramadan jemaahnya makin maju benar ya, bukan maju barisannya ke depan ya, makin penuh terus, istiqomah terus. Bapak Ibu rahmati Allah, alhamdulillah kita menjadi hamba Allah yang terpilih, mendapatkan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu luar biasa. Kita disampaikan usia kita ke bulan suci Ramadan, karena ibadah puasa adalah ibadah khusus yang diberikan, diwajibkan kepada kita umat Islam dan kepada kita orang-orang yang beriman. Kalau kita melihat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ini udah pada hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan kepada kalian. Berarti yang diwajibkan untuk berpuasa hanyalah orang-orang yang beriman. Yang bisa berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Sam'an wa ta'an, dia mendengar, dia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita Allah sampaikan umur kita, Allah panjangkan usia kita sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan tahun ini, inilah kenikmatan spiritual, kenikmatan ilahi, kenikmatan batiniah. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ternyata ibadah puasa itu bersifat universal. Di ayat itu dijelaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum,
Jadi puasa itu diwajibkan juga bukan hanya kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada umat-umat sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kaifiahnya doang yang berbeda. Ada yang hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa lagi, besoknya enggak lagi. Seperti yang diperintahkan kepada umatnya Nabi Daud alaihi salam. Ada yang puasanya dalam 1 tahun itu 3 bulan berturut-turut, seperti yang diperintahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa dalam 1 tahun itu 3 bulan puasanya. Berat kan? Kita mah 1 bulan aja yang buru-buru lebaran wae ya paheula-heula. Nanti kalau beda kayaknya sih beda nih ya, karena perhitungan hisab sudah mengeluarkan bahwa Idul Fitri tahun ini jatuh pada hari Jumat dengan derajat 1,7 derajat. Sementara yang ru'yat bil fi'li itu derajatnya 3 derajat. Jadi hari Jumat nggak lebaran kalau yang ru'yat bil fi'li. Jadi hari Sabtu lebaran. Nggak ada masalah. Ya yang nggak ada yang masalah mah dia nggak puasa giran lebaran pangriweuhna nyinan kue. Ya. Cuman bedanya kalau Nabi Musa itu dia punya kelebihan juga. Dia itu laki-lakinya boleh menikah dengan perempuan sebanyak-banyaknya semau dia. Senang nggak tuh Pak? Hah? Senang nggak? Mau 100 orang, mau 200 orang bebas tuh Nabi Musa mah. Di zaman itu ya, di zaman itu. Kenapa? Tuh lihat ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa izna zainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Karena zaman Nabi Musa, bayi laki-laki itu pada dibunuhin sama Fir'aun, sedangkan bayi perempuan dibiarkan hidup. Jadi laki-laki nggak ada, sedikit jumlahnya. Makanya boleh nikah sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang kagak ya. Sekarang mah maksimal berapa? 5 loh. Hiji geriwo. Lalu apa hikmah puasa ini? Puasa ini adalah cara jalan untuk menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Maka mari kita jalankan ibadah puasa ini dengan benar, sesuai dengan kaifiah fikhiyah, ilmunya benar, tata caranya benar, syarat rukunnya juga benar. Dan tidak semata-mata melaksanakan puasa menahan diri dari lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum, tapi juga bisa menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kata Nabi, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan semata-mata menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, walakin asyam minal lagwi warrafas. Yaitu bagaimana puasa menjaga diri dari perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat, serta kata-kata yang kotor tidak baik. Apa kata-kata yang kotor? Gibah, ngomongin orang. Ibu kalau habis sholat subuh, ya besok puasa nih habis sahur, bangun ibu-ibu duluan, bapak-bapak duluan biasanya. Ibu-ibu duluan ya. Ya. Bapak-bapak juga biasanya duluan, tapi tidur lagi ya. Ibu-ibu masak, kemudian selesai masak, sahur, sholat subuh. Itu habis sholat subuh kalau dipakai baca Quran ngantuk apa kagak tuh? Bapak-bapak habis sholat maghrib duduk, atau habis sholat taraweh tadarus Al-Quran ngantuk apa kagak tuh? Ngantuk luar biasa. Tapi coba Ustadz Saiful sama Ustadz Qasim, kalau habis subuh di sini nggak baca Quran ngomongin orang ngantuk apa kagak Ustadz? Kagak. Jangankan nyampe duha, nyampe jam 10 masih kuat tuh ya. Maka ngomongin orang nggak ngebatalin puasa, gibah nggak ngebatalin puasa, tapi membatalkan pahala. Ini yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atos. Banyak orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan haus, tidak ada pahalanya. Kenapa? Puasa perutnya,
puasa tidak minum, puasa tidak makan, tapi telinganya, matanya, lisannya tidak ikut berpuasa. Yang terakhir, keutamaan atau fadilah di bulan Ramadan yang tidak boleh kita sia-siakan. Yang pertama nih, ya, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turaddu. Bagi orang yang berpuasa, nanti saat dia berbuka, menjelang berbuka, disitulah saat-saatul ijabah doa, yang doanya la turaddu, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang berpuasa di puncak puasanya, menjelang berbuka, itulah saat-saat diijabahnya doa. Maka jam 5 Bapak Ibu harusnya udah rapih, duduk, mau di depan masjid, mau di musolah, mau di rumah, baca Al-Quran, berzikir. Kemudian menjelang berbuka, berdoa sebanyak-banyaknya. Itulah doa-doa kita yang akan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita jam 5 pas mau buka ngapain nih? Ngabuburit. Neangan kaharapan mana gerbang tuh ya, kan banyak tukang dagang tuh nyari itu es buah udah dapat, apalagi nih yang belum nih. Gorengan udah dapat, apalagi yang belum nih. Kolak geus aya naon ini eueuh ieu. Justru itulah waktu-waktu ijabah doa harus dirubah tiap tahun, jangan kayak gitu terus. Ya, begitu 5:30 duduk baca Al-Qur'an, berdoa asyik. Ulah duduk hareupeun TV ngopen-ngopenan TV-nya ya, RCTI cigadang geus bedug. Oh encan di Indosiar geus ajan sugan, sama juga bohong kayak gitu. Jadi puncaknya berpuasa menjelang berbuka, itulah saat-saat ijabah doa. Yang kedua, kita umat Islam yang berpuasa ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di dalam surga itu ada satu pintu yang nama pintunya disebut pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun. Yang masuk ke dalam surga itu lewat pintu ar-rayyan adalah khusus untuk orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ghairuhum. Tidak ada satupun yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun. Sampai ditanya, mana orang-orang yang berpuasa waktu di dunia? Siapa orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Fayaqumuna, lalu mereka berdiri dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pintu ar-rayyan. Fa idza dakhalu, kalau sudah masuk semuanya tanpa ada yang tersisa sedikit pun, ya insya Allah kita semua masuk di dalamnya. Amin. Ya. Ugliko, pintu itu ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka kata Nabi, man shoma aw man qoma. Nah, di dua hadis ya bedanya, yang satu man shoma, yang satu man qoma. Siapa orang yang berpuasa, siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail, siapa orang yang melaksanakan tarawih, siapa orang yang melaksanakan sholat tahajud, imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ma taqaddama min dzambi, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau puasanya ikhlas karena Allah, kalau sholat tarawihnya ikhlas karena Allah, maka jemaah nggak akan pernah berpikir, ya imam anu panjang apa anu pendek biasa maca Al-Quran deh. Wah imam nalila ya Ustadz Saipul nih, ya ayatnya panjang-panjang, pindah ke Masjid Ono. Masjid Ono 23, ini berapa rakaat? 8 ya? 11. Emang biasanya gitu, kalau yang 23 suratnya pendek-pendek dari Al-Hakumut ke bawah. Kalau yang 11 suratnya rada panjang-panjang. Tinggal milih aja mau yang 11 rakaat bacaannya panjang-panjang, apa mau yang 23 bacaannya pendek-pendek. Tuh, pengennya yang 11 pendek-pendek, Pak. Yang jelas jangan pernah nyuruh imam buru-buru dalam sholat, pusing.
Ya, saya sering ngimamin mau 11, mau 23, saya sering ngimamin tuh. Kadang di perumahan, kadang di kampung, ada yang 11 dan 23. Udah baca lagi enak-enak, aminnya itu kayak ngamin nang tangan imam tuh. Amin. Wah, itu tak buru-buru. Karena ada salawat Bilal ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli mereka itu nyuruh buru-buru. Ya, padahal salat itu salah satu rukunnya dalam kitab-kitab fikih itu harus tumaninah, gerakannya, bacaannya harus benar. Jangan sampai keluar dari musola, keluar dari masjid, menuju harudang, gogo bios kesang, lalu kurang tos taraweh, capek, ngebut imam, nah itu bahaya. Isukan ini kaki mual ngilu deh, tak kecapean sholatnya. Masya Allah. Maka mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, dan harus ada perubahan dalam diri kita, ada perbedaan dalam amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurima. Orang yang sama saja, nggak ada perubahan nih. Di bulan Ramadan kos gitu, di luar bulan Ramadan kos gitu. Di luar bulan Ramadan dia nggak pernah baca Al-Quran, pas bulan Ramadan juga nggak pernah baca Al-Quran. Di bulan Ramadan dia nggak pernah sholat malam, di bulan Ramadan juga nggak pernah. Di luar bulan Ramadan nggak pernah ikut pengajian, di bulan Ramadan juga nggak pernah ikut pengajian sama sekali. Di luar Ramadan dia nggak pernah berjamaah, pas bulan Ramadan juga nggak pernah berjamaah. Itu nggak ada perubahan, nggak ada kebaikan. Berarti dia memang tercegah, terhalang, terhijab untuk melakukan kebaikan. Kita telah diberi kesempatan, mari kita sungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, bersegera bertobat, beramal, segera melakukan amal soleh kebaikan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh lil muttaqin. Segeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, bersegera beramal baik, beramal soleh, bertobat, dan bersegera menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya Ustaz, serta mohon maaf kalau selama pengajian subuh pagi ya, kajian tafsir, kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilapan, baik sikap, ucap maupun laku lampah di awal bulan Ramadan ini, saya mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.